Excuse me, Dr. Roth. Halo guys, selamat datang di Warna-Warni Channel. Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul A Working Man. Cerita ini dimulai dengan seorang yang bernama Jidan. Jidan ini seorang mandor proyek renovasi gedung. Setelah sampai di gedung, dia langsung mengumpulkan pegawai proyek. Dia meminta agar semua pegawai selalu semangat dalam melaksanakan pekerjaan ini. Setelah memberikan semangat, Jidan pun menghadap bosnya. Dan ternyata ada anak dan istrinya yang sedang berbicara. Ia pun langsung pergi meninggalkan ruangan bosnya itu. Tidak berselang lama, Jidan melihat dua orang yang mencurigakan datang ke lokasi proyek tersebut. Dan tiba-tiba mereka menagih hutang terhadap pegawai proyek secara kasar. Melihat hal itu, ia meminta kepada pria itu untuk berbicara baik-baik dan jangan mengganggu proyek di sini. Akan tetapi, salah satu dari mereka berbicara yang sangat kasar. Hal itu pun membuat Jidan jadi emosi dan terjadilah seperti ini. Setelah menghajar mereka, Jidan mendodongkan senapan dan mengancam pria tersebut jika tidak pergi, maka Jidan akan menembak mereka. Mendengar hal tersebut, pria tersebut sangat takut dan langsung pergi. Setelah itu, Jidan dihampiri anak bosnya yang bernama Andre. Di sini, Andre sangat kagum dalam menghadapi para pria tersebut. Dan ternyata, Jidan adalah pensiunan pasukan khusus. Dan Andre pun langsung memberikan sarapan kepada Jidan. Sebagai bentuk penghargaan, telah menghajar pria tersebut. And Grandma made you some. Setelah pulang dari proyek, Jidan langsung menjemput putrinya yang sedang ada acara ulang tahun. Setelah di sana, Jidan bertemu dengan mertuanya. Dan ternyata Jidan selalu menitipkan anaknya kepada mertuanya jika dia sedang bekerja, karena istrinya telah meninggal 2 tahun yang lalu karena penyakit tumor yang sangat ganas. Namun, setelah kematian istrinya, Jidan selalu disalahkan oleh mertuanya karena tidak menjaga dengan baik. Apalagi Jidan selalu berkelahi jika dia tidak suka kepada orang lain. An unsafe parent. Excuse me, Dr. Roth. I'm super hungry. I didn't eat. Okay. Pada saat makan siang, Jidan memberikan foto kenangan istrinya kepada putrinya agar anak itu selalu mendoakan ibunya yang telah meninggal. Dan Jidan meminta putrinya agar tetap ceria dan semangat walaupun ibunya telah meninggoy. Mad at Mama for leaving us. It's okay. I heard too. Setelah mengantarkan putrinya ke rumah mertuanya, Jidan mendatangi psikiater untuk konsultasi. Rupanya, Jidan setelah pensiun dari militer, dia selalu teringat perang yang dilaluinya sampai tidak bisa tidur. Sampai saat ini, dia masih trauma dengan masa lalunya. Jidan pun menceritakan bahwa dia ditugaskan di negara konflik, yaitu negara Afghanistan. Tapi di saat bertugas, hanya dia dan sahabatnya yang selamat. Dan juga pada saat dia pulang, istrinya sudah meninggal. Ternyata istrinya meninggal bukan karena penyakit, tapi karena bundir. Hal itulah yang membuat dia tersiksa hingga mentalnya pun terganggu. Dari psikiater menyarankan agar Jidan ikut terapi mental. Dan malam harinya kita kembali ke Andre yang sedang ke klub malam bersama dengan teman-temannya untuk mengikuti sebuah pesta. Namun pada saat dia sedang senang-senang, ada seorang pria yang seram yang terus memperhatikan Andre. Dan pada saat bergoyang pun dia selalu diperhatikan. Dan Andre pun pamit pergi ke toilet. Dan bartender memberikan isyarat kepada pria tersebut. Dan saat Andre keluar toilet, tiba-tiba esok harinya, Jidan melihat bos dan istrinya sedang menangis. Dan Jidan pun bertanya, apa yang sedang terjadi? Dan bosnya menceritakan bahwa Andre tidak pulang setelah pesta dan nomornya tidak bisa dihubungi. Dan bos takutnya Andre diculik, apalagi sini sedang rame-ramenya penculikan. Namun polisi masih menunggu kabar lebih lanjut lagi. Dan bosnya meminta Jidan untuk menyelidiki anaknya dan akan membayar apapun yang Jidan minta. Namun Jidan menolaknya secara halus karena Jidan tidak ingin kembali ke masa lalu yang kelam. Sorry. It's not who I am anymore.
Setelah pulang dari proyek, Jidan langsung menemui temannya yang pernah bertugas di Afghanistan, yang selamat bersamanya. Namun, temannya kehilangan penglihatannya, terkena bom dari musuhnya. Jidan pun bercerita bahwa anak bosnya kemungkinan diculik dan diminta untuk membantunya, tapi dia menolaknya dengan alasan masih trauma. Temannya mengatakan bahwa jika dia tidak buta, maka dia akan membantunya dan menyelamatkan anak tersebut, dan sahabatnya menyarankan agar Jidan mau membantu anaknya untuk menemukan, karena polisi pasti kerjanya lama. Keesok harinya, Jidan langsung bertemu dengan bosnya, dan terlihat bahwa bosnya sangat bersedih dan memandang anaknya yang sedang bermain piano. Dan Jidan pun langsung berbicara bahwa dia akan membantunya menemukan Andre, dan bosnya pun langsung memeluk Jidan dan berterima kasih karena telah membantunya. Jidan pun langsung bergerak untuk mencari informasi dan mendatangi klub malam di mana Andre diculik. Di klub malam ini, dia menyamar sebagai pengunjung dan memperhatikan gerak-gerik bartender yang sangat mencurigakan. Dia memperhatikan bahwa bartender sedang menjual barang haram. Lalu ketika bartender pulang, Jidan mengikuti dari belakang. Setelah sampai di rumah, bartender langsung istirahat, tapi tiba-tiba Jidan datang sambil menodongkan senjata. Di sini, Jidan mengancam menembaknya jika dia tidak jujur. Kemudian Jidan menanyakan tentang Andre, siapa yang menculiknya, dan Jidan juga mengatakan bahwa Andre adalah seperti keluarganya sendiri. Bukannya menjawab, malah bartender pun menantangnya, dan akhirnya lalu Jidan menyiksanya agar bartender itu menjawab dengan jujur. Namun tanpa diduga, temannya bartender datang. Dengar temannya bartender datang, Jidan langsung menghabisi orang di sana. Namun akhirnya Jidan pun menyesal membunuh mereka karena belum mendapatkan informasi apapun mengenai Andre. Tapi mereka itu terlibat penculikan dan layak dihabisi. Sebelum pergi, Jidan melihat tubuhnya bartender yang penuh dengan tato, ciri khas mafia Rusia. Jidan pun mengambil uang dan telepon milik bartender tersebut, dan Jidan menunggu di depan rumah bartender untuk menyelidiki. Dan benar saja, ada mafia Rusia datang ke rumah bartender itu. Dia bernama Alek bersama dua saudaranya, dan langsung masuk ke rumah bartender. Dan ternyata bartender adalah anak buahnya Alek, dan Alek sangat terkejut ketika anak buahnya sudah meninggoy, dan uang yang ada sampai sudah hilang semua. Where is my money? 90,000. Dan kemudian Alek pun pergi, namun Jidan mengikuti mereka. Kemudian Jidan berada di rumah Alek, dan Jidan langsung mengintai di area rumah Alek. Dan setelah keluarganya Alek pergi, dia langsung menyusup masuk. Setelah tersadar, Alek sudah terikat di pinggir kolam, dan jika Alek tetap bungkam, maka Jidan akan menenggelamkan sampai tewas. Dan Jidan menunjukkan foto Andre yang memberitahukan keberadaannya, dan Alek pun langsung memberitahu bahwa Andre berada bersama putranya. Mendapat informasi dari Alek, Jidan langsung membunuh Alek dengan cara menenggelamkan di kolam. Setelah Alek pergi, kita diperlihatkan kakaknya Alek yang bernama Bodrek. Dia adalah bos besar Rusia yang berkuasa di kota ini. Dia datang bersama dengan dua anaknya. Dan Bodrek sangat terkejut jika Alek, adiknya, telah tewas, yang sangat menyakitkan. Dan Bodrek melihat CCTV dan mengetahui siapa yang membunuh Alek, dan langsung menyuruh anaknya untuk membunuh Jidan. Bring him to me. Di sisi lain, Jidan menghubungi temannya yang berprofesi sebagai polisi dan menanyakan apakah dia kenal dengan anaknya Alek. Namun temannya mengatakan jangan berurusan dengan mafia Rusia itu karena sangat berbahaya. Dia mengatakan bahwa mafia itu sangat berbahaya. Mafia itu menjual barang haram dan membuka rumah bordir yang telah mereka culik dari mana saja. Dan pihak kepolisian tidak ada yang berani mengganggu mereka. Dan para petinggi polisi pun banyak yang telah mereka suap. Mengetahui hal itu, Jidan tidak peduli dan dia tetap mencari anaknya Alek.
dan temannya pun memberitahukan informasi di mana anaknya Alex selalu berada. Jidan mendatangi tempat di mana anaknya Alex sering berada di sini, dan Jidan berpura-pura ingin berbisnis dengan anaknya Alex hingga akhirnya ada seseorang mengantarnya ke sebuah ruangan, dan tak lama kemudian Jidan bertemu dengan orang yang bernama Michael. Agar samaran tidak terbongkar, Jidan ingin membeli barang haram tersebut. Mendengar hal tersebut, Michael tidak percaya begitu saja dan menduga bahwa Jidan adalah seorang polisi yang sedang menyamar dan meminta anak buahnya untuk menggeledah Jidan. Tetapi Jidan tidak peduli dan dia langsung menghajar mereka semua. Dengan cepat, Jidan dapat mengalahkan anak buah Michael, dan karena takut, Michael akan memperkenalkan dengan bosnya yang tidak lain adalah anaknya Alex. Michael akan membuat janji dan secepatnya akan dipertemukan dengan bosnya. Di tempat lain, Andre sedang dibawa anak buah Alex yang akan melayani hidung belang. Dan Andre memberontak sampai menggigit hidung pria tersebut. Sontak saja anak buah Alex merasa murka dan membawa Andre pergi. Di waktu yang lain, Jidan dihubungi oleh Michael untuk bertemu dengan anaknya Alex dan harus berpakaian dengan rapi. Singkat cerita, Jidan berada di tempat pertemuan Michael. Langsung diperkenalkan dengan anaknya Alex, ternyata bernama Demian. Agar tidak dicurigai, Jidan menyatakan bahwa dia serius ingin membeli barang haram tersebut. Dan akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi. Namun, Jidan langsung membuang barang haram tersebut karena tujuannya hanya untuk bisa menyelamatkan Andre. Di malam harinya, Jidan memantau rumah tersebut untuk melakukan pengintaian terhadap Demian. Tapi Jidan langsung diketahui oleh anak buahnya Bodrek dan langsung melakukan pengejaran. Sialnya, Jidan menabrak mobil polisi. Bukannya diselamatkan, malah Jidan dipukuli sampai pingsan. Bahkan dia diserahkan kepada anak buahnya Bodrek, dan polisi tersebut adalah Bodrek. Dan ketika tersadar, Jidan telah terikat dan dibawa ke markas Bodrek dan dikawal dengan anaknya Bodrek yang siap menghabisi Jidan. Dan pada saat akan dilakukan kesempatan, Jidan langsung secara brutal melawan walaupun tangannya terikat, dan akhirnya dengan keahlian Jidan dengan mudah mengalahkannya. Kemudian Bodrek melihat dua mayat putranya dan hal ini membuatnya sangat murka kepada Jidan. Selain menghabisi putranya dan adiknya, dan akhirnya Bodrek melakukan rapat dengan mafia lain. Dan setelah itu mafia menyelidiki sumber masalahnya ada pada Demian yang telah menculik Andrean. Thank you for bringing this to my team. Di lain pihak, Demian memarahi anak buahnya yang membawa Andre kepada hidung belang dan telah terluka karena pria itu adalah klan terbesarnya. Dan Demian memberitahukan hari ini juga untuk menghabisi Andrean. Her dead. If I want her dead, you just f***ing up. Setelah anak buah Demian pergi, Bodrek datangan pembunuh bayaran terbaik, dan supaya tidak terganggu, Bodrek menyuruh anak buahnya untuk mengusir pengunjungnya. Bodrek menjelaskan akibat Demian menculik Andre, maka kedua putranya dan adiknya terbunuh. Dan Bodrek terheran kenapa Demian tidak sedih, padahal ayahnya juga terbunuh. Dan Bodrek memperlihatkan pelakunya, dan Demian sangat terkejut jika pelakunya adalah orang yang baru berbisnis dengannya. Karena merasa tertipu, Demian memberikan identitas Jidan kepada Bodrek. Setelah dicek,
Ternyata dia tahu kalau Jidan adalah pasukan terbaik dan Bodrek juga mendapat alamatnya mertua Jidan. Di sisi lain, Jidan mendapatkan telepon dari sekolah bahwa putrinya tidak ada yang menjemput di sekolah. Dan Jidan langsung menelepon mertuanya dan teleponnya pun tidak. Lalu Jidan langsung menjemput putrinya di sekolah. Wildebush is making it worse. You sure? Yeah? Setelah tiba di rumah mertuanya, Jidan dan putrinya panik karena rumah mertuanya terbakar hebat dan Jidan langsung menyelamatkan mertuanya. Alhamdulillahnya, mertua selamat berkat Jidan cepat menyelamatkannya dan dia menceritakan bahwa rumahnya sengaja dibakar oleh geng mafia Rusia dan mertuanya segera dirawat ke rumah sakit sedangkan putrinya dibawa ke rumah temannya untuk mengasuh putrinya. Jidan meminjam senjata untuk membalaskan mafia tersebut dan temannya sebenarnya ingin membantu tapi dengan kondisi matanya yang buta, dia hanya terdiam saja. We did some righteous shit, bro. A little bit. See this? Okay. Di lain pihak, anak buah Demian membawa Andre untuk dieksekusi. Namun, Andre melihat peluang dan langsung memberontak dan menyerang anak buah Demian. Setelah berhasil kabur, Andre melihat mobil polisi dan langsung meminta bantuan kepada polisi tersebut. Namun ternyata Andre dibawa kembali ke markas Demian dan Andre disekap kembali. Namun ketika Andre akan dieksekusi, tiba-tiba pria hidung belang kembali menghubunginya untuk meminta Andre melayaninya. Di sisi lain, Jidan ternyata telah masuk ke rumah Demian dengan menghabisi penjaga rumah. Okay. I figured that. Demian yang sudah ketakutan dan mengatakan bahwa Andre berada di markasnya dan mengantarkan tempat penyekapan. Dan setelah sampai di sana, Jidan langsung menghabisi Demian serta anak buahnya. Di waktu bersamaan, Michael menyiapkan pasukan pembunuh bayaran untuk membunuh Jidan. Sementara itu, Jidan menghabisi semua penjaga di area penyekapan. Di dalam markas, pria hidung belang itu akan mulai beraksi dan dia mendengar keributan dari luar. Di saat Jidan sedang membantai anak buah Demian, tiba-tiba Michael pun datang dan ikut membantu dan Jidan pun kembali beraksi. Setelah menghabisi Michael beserta anak buahnya, Jidan hidung belang tersebut. Di waktu yang sama, pembunuh bayaran Bodrek tiba. Sementara itu, Jidan membawa Andre untuk pergi dari markas. Namun sialnya, Jidan dihadang oleh pembunuh bayaran Bodrek. Dan Jidan langsung menghabisinya dan membawa Andre untuk meninggalkan markas Demian yang telah hancur lebur. Sementara itu, Bodrek merasa kaget karena kelompok mafia Rusia telah hancur karena Jidan. Dan Bodrek meminta bantuan petinggi Rusia untuk membantunya. Namun, petinggi Rusia tersebut menyarankan untuk tidak usah mengutik Jidan karena Jidan sudah mendapatkan Andre dan tidak akan mengacau lagi. Dengar hal itu, Bodrek pun hanya bisa berteriak.
Di akhir film, akhirnya Zidane berhasil membawa pulang Andre ke rumahnya. Dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.